Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma tahta sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ya nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi yad'u ummatahu ila jannatil ma'wa amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji atas limpahan karunia Allah yang tak pernah habis-habisnya kita rasakan dan kita nikmati. Sebagai ungkapan kesyukuran kita, marilah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Menjadikan setiap gerak dan langkah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan umat semesta, panutan dalam merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan nyata, bermasyarakat dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah persaingan hidup yang semakin ketat, orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap nasib orang lain pun juga semakin sulit didapat. Sikap egois telah mendominasi kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, memang terasa sangat berat bagi seseorang untuk memberikan hartanya, mencurahkan tenaganya, dan yang semisalnya tanpa adanya imbal balik. Namun, hal ini berbeda dengan seorang mukmin. Sifat egois itu bisa disingkirkannya. Hal itu karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan. Dia menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan, sedangkan dunia beserta perhiasannya sebagai penopang dalam ketaatan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, iman itu tidak hanya dinyatakan dengan lisan, tetapi ia juga harus tercermin dalam amalan sehari-hari. Seseorang belum bisa dikatakan sebagai mukmin yang sempurna keimanannya jika ia masih bersikap tidak acuh terhadap saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
salah seorang dari kalian belum dikatakan beriman dengan sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Nah, berbicara tentang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, inilah implementasi dari sifat isar. Isar termasuk akhlak mulia yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus kecintaan manusia. Sifat ini termasuk puncak persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isar. Apakah itu isar? Dalil tentang isar dan jenis-jenis isar. Tayyib, dalam kitab Minhajul Muslimin, di sana dikatakan bahwa al-isaru wa taqaddumul akhar ala nafsi bidabi'il khair wa hubil fadilah. Isar adalah mendahulukan orang lain atas dirinya dikarenakan sifat kebaikan dan cinta keutamaan. Atau bisa dikatakan secara istilah, isar adalah mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri pada sesuatu yang bermanfaat baginya dan memberikannya pada orang lain. Berkata Ibnu Miskawai dalam Tahdhibul Akhlaq halaman 19, isar adalah keutamaan jiwa yang dengannya ia menahan diri dari sebagian hajatnya sampai ia memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari sini kita bisa menarik simpul kecil perbedaan antara isar dan dermawan. Isar lebih tinggi derajatnya daripada dermawan. Apabila dermawan itu memberikan sesuatu yang banyak dengan menyisakan sedikit untuk dirinya atau menyisakan yang sama dengan yang ia berikan, tetapi isar, sekali lagi, isar itu mengutamakan orang lain padahal ia membutuhkannya. Madarijus Salikin jilid 2 halaman 292. Jadi, isar termasuk akhlak yang sangat mulia. Seseorang yang memiliki sikap isar rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Mereka rela menahan haus, lapar, bahkan juga rela mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan dan maslahat yang lebih besar. Isar adalah sifat para sholihin atau orang-orang yang soleh, yang memiliki jiwa-jiwa besar. Jamaah yang dirahmati Allah, hubbul khair atau mencintai kebaikan untuk orang lain adalah satu ciri utama dari orang yang memiliki sikap isar. Bahkan tidak sekedar mencintai kebaikan, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kemaslahatan bagi yang lainnya. Mereka mencintai dan mengusahakan kebaikan untuk orang lain sebagaimana untuk dirinya sendiri. Sikap seperti inilah yang hendaknya
dimiliki oleh setiap muslim. Maka ketika iman telah mengakar pada jiwa seseorang, ia akan memunculkan berbagai keajaiban, the power of iman. Dengan bermodalkan iman yang tulus, seseorang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh para raja, hartawan, bahkan orang yang kuat lagi perkasa sekalipun. Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tulus berhijrah meninggalkan Makkah, tanah kelahiran dan tempat harta bendanya, menuju Madinah demi mempertahankan agamanya. Allah Subhanahu wa taala memuji sikap kaum Ansor karena mereka memiliki sifat-sifat kemuliaan. Ketika mereka menyambut, menerima, bahkan memberi tempat kepada saudara-saudaranya kaum muhajirin. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Dan mereka tidaklah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Wa may yuqassuha nafsah faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang Ansor termasuk pendahulu umat ini yang kita diperintah untuk meneladaninya. Sifat-sifat mereka seperti kecintaan mereka terhadap orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka telah diabadikan dalam Al-Quran. Mereka ini adalah hal ini karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga mereka juga mencintai kekasihnya dan para pembela agamanya. Orang-orang Ansor tidak pernah menaruh kedengkian terhadap saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Bahkan kita juga tahu kisah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada malam hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidur di ranjang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu rumah tersebut telah dikepung oleh musuh. Sayyidina Ali rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Resiko beliau terbesar saat itu adalah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tapi karena iman yang sudah tertancap dalam dada dengan kokoh, beliau kesampingkan semua itu. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, sikap isar atau melebihkan orang lain atas diri sendiri dianjurkan dalam urusan
duniawi. Tetapi dalam masalah ketaatan, kita justru diperintah untuk berlomba-lomba. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat." Yang artinya, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Oleh karena itu, sikap isar ini terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, dilarang. Ya, dilarang. Yaitu ketika Anda mendahulukan orang lain pada perkara yang syariat mewajibkannya atas Anda. Ya, misalnya Anda dan seorang teman dalam keadaan batal wudunya. Anda hanya memiliki air yang cukup dipakai untuk berwudu 1 orang saja. Apabila Anda memberikannya kepada teman, Anda tidak lagi memiliki air untuk dipakai berwudu. Sehingga Anda terpaksa harus tayamum. Dalam keadaan seperti ini, Anda tidak boleh memberikan air tersebut kepada teman Anda. Karena yang memiliki air tersebut adalah Anda dan air itu milik Anda. Nah, maka dari itu mendahulukan orang lain pada perkara yang syariat mewajibkannya, hukumnya adalah haram. Sebab hal tersebut akan menggugurkan kewajiban yang dibebankan atas Anda. Yang kedua, makruh. Padahal apa ini? Makruh yaitu padahal mendahulukan orang lain pada perkara yang bersifat sunnah. Ingat tadi, kalau yang wajib itu hukumnya haram, pada perkara sunnah hukumnya makruh. Sebagai contoh, Anda mampu berdiri di shaf pertama. Ini shaf bagi ikhwan ya, atau bapak-bapak. Mampu berdiri di shaf pertama dalam sholat. Namun justru Anda mempersilahkan orang lain untuk menempatinya. Hal ini makruh, hadirin. Karena ini menandakan Anda kurang bersemangat dalam urusan kebaikan. Padahal berdiri di shaf pertama dalam sholat adalah sangat besar keutamaannya. Bagaimana mungkin Anda akan mendahulukan orang lain padahal Anda berhak mendapatkan keutamaan itu? Sayang sekali kalau diberikan pada orang lain. Hukum yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu boleh. Dan terkadang ini dianjurkan, yaitu mendahulukan orang lain pada perkara selain ibadah. Misalnya, Anda memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Padahal Anda sendiri juga merasa lapar. Nah, pada posisi yang ini, seperti ini, memberikan orang lain itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada satu kisah penggalan yang ditulis sejarah dengan tinta emas pada peristiwa Perang Yarmuk. Ini adalah wujud nyata dari sikap isar. Dikisahkan oleh Hudzaifah al-Adawi ketika Perang Yarmuk terjadi, maka Hudzaifah al-Adawi pun pergi mencari anak pamannya yang sedang berjuang dan bertempur memerangi kaum kafir. Beliau pun mencari ke sana kemari sambil membawa air untuk anak pamannya tersebut. Di tengah peperangan yang berkecamuk. Di sini
dipertaruhkan antara hidup dan mati. Nah, akhirnya sahabat Hudzaifah menemukan anak pamannya tersebut dalam keadaan yang sangat buruk, berada di tengah-tengah pertempuran. Maka beliau pun meminta kepada anak pamannya itu, ini minuman, aku berikan kepadamu dengan ikhlas, minumlah. Anak paman beliau memberikan isyarat setuju. Tetapi saudaraku, pada saat yang sama begitu banyak orang yang terluka. Dengan badan diselimuti darah dan rasa haus yang tidak tertahankan. Maka anak paman beliau memberi isyarat supaya air minum tersebut diberikan kepada sahabat yang lain. Beliau pun pergi sambil membawa air tersebut dan menjumpai sahabat Hisham bin As yang juga berada pada kondisi yang sama buruknya. Hudzaifah berkata, aku beri kamu minum. Maka Hisham bin As memberikan isyarat supaya diberikan kepada sahabatnya yang satu lagi. Dan ternyata sahabatnya yang satu lagi juga menolak untuk diberi minum. Insya Allah. Ketika Hudzaifah kembali kepada Hisham, ternyata Hisham sudah wafat. Anak paman beliau juga telah wafat. Sahabatnya yang lain juga telah wafat. Dan air tersebut masih ada bersamanya. Masya Allah, betapa agungnya sifat yang dicontohkan oleh para syuhada tersebut. Hal ini bisa kita jadikan renungan, bahan untuk merefleksi diri kita sendiri. Mungkin keadaan kita tidak seburuk itu, tapi apa yang sudah kita berikan untuk saudara kita, untuk agama kita. Semakin tinggi aktualisasi seseorang terhadap Islam, semakin tinggi pula perasaan senasib, sepenanggungan. Hati terasa sangat dekat, seolah-olah jasad dan jiwanya turut merasakan sakit ketika saudaranya sakit. Persaudaraan indah tersebut hanya ada dalam Islam, yakni ketika tali iman telah kokoh terpatri di hati hingga mengalahkan ambisi-ambisi duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah darinya. Dan kita bisa implementasikan sifat isar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wal afu minkum. Mari kita akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.